Halo, balik lagi sama gue Billy. Ya, jadi seperti yang gue pernah bilang, kalau Ally itu kan memang banyak gunanya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk handheld gaming, bisa dipakai main, atau bisa juga untuk yang gue pernah sebut adalah portable PC. Jadi perlengkapan apa aja nih yang cocok untuk menjadikan barang yang satu ini jadi portable PC? Ya, jadi di video kali ini kita mau bahas ya barang-barang apa aja yang gue gunain untuk menjadikan si ROG Ally punya gue ini jadi portable PC. So, karena barang ini cukup versatile dan kalau kalian perhatiin dari tadi ini barang tuh bisa berdiri tanpa apapun. Nah, yang pertama gue gunain di sini itu untuk menggantikan walaupun dia ada tas bawaannya itu ya, yang gue dapat pas gue beli. Kalau kalian lihat videonya. Nah, gue menggunakan ini sebagai casingnya itu. Casingnya ini cukup bagus juga, belakangnya sudah ada kickstandnya kayak begini, dan dia juga untuk pendinginannya maksimal, dan yang bikin casing ini lebih mantap lagi itu lebih aman lagi. Jadi gue nggak usah bawa itu barang apa namanya tasnya si Ally ini kemana-mana gitu. Anyway juga kalau pakai tas itu kan lebih makan tempat ya, walaupun bedanya nggak gitu jauh, tapi ya lumayan lah mempertipis sedikit. Nah, jadi ini ada cover depannya untuk melindungi layarnya dan pastinya si ini ya nih, apa sih ini sebutannya, joystick, nah ya ininya lah pokoknya. Dan untuk tombol-tombolnya pun jadi lebih terlindungi, kecuali tombol belakang sininya. Tapi ya sudah lah ya, ini kan posisinya agak dalam, jadi nggak terlalu ketekan-tekan juga. So anyway, barang pertama itu, jadi kalau gue butuh sesuatu, memang masih perlu meja kalau untuk menjadikannya sebagai portable PC ya. Tapi dengan adanya kickstand di cover ini, udah bisa langsung taruh aja kayak begini. Berikutnya di tas ini adalah perlengkapan yang gue gunain untuk menjadikan ini jadi portable PC ya, melaptopkan Ally inilah jadi bilang. Oke, jadi yang pertama ada di dalam sini, gue bawa apa aja ya, yang pastinya kalau kalian yang pernah ngeliat video gue waktu itu sebelum ini, nah gue ada sebut bahwa gue menggunakan adaptor lagi dari third party. Jadi gue beli adaptor ini merek Baseus. Nah, adaptor ini lumayan gede, 140 watt, nggak nanggung-nanggung, karena memang menurut gue nih ya, kalau gue lagi jalan-jalan lagi pergi, dan oh ya anyway beli ini dapat kabelnya sekaligus juga, dan di sini ada 3 colokan, Type C-nya 2, Type A-nya 1. Menurut gue ini bikin lebih versatile lagi. Versatile karena kenapa ya? Yang pertama ini kan dia butuh 65 watt sendiri atau lebih. Gue nggak ngelimit 65 watt doang ya, karena ya nanti jelasin berikutnya. Ya, ini jadi kalau pakai satu aja, gue dengan membawa satu ini itu udah bisa dipakai buat yang satu ngecas Ally, udah masuk 140 watt gitu loh. Yang kedua ini bisa dipakai buat ngecas smartphone gue juga, Fold gue aman di sini, dan kalau gue mau ngecas Note 9 gue juga masih aman di sini, masih ada. Jadi 3 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan chargingnya yang gue perlukan. Oke, yang kedua untuk menjadikan ini sebuah laptop. Nah, yang pasti gue pakai di sini keyboard portable ini. Memang ini kalau bisa gue bilang ini merkless ya, brandless, tidak ada brandnya. Mungkin ada sih kalau di dusnya, cuman entah kemana dusnya. Anyway, di barangnya sendiri nggak ada brandnya. Dia bisa dilipat begini tuh, sudah ada mousepadnya juga, dan ini koneksinya pakai Bluetooth. Walaupun kalau boleh berkata jujur, pakai keyboard seperti ini tetap tidak senyaman keyboard laptop atau keyboard komputer ya. Tapi dia cukup tipis dan cukup compact buat dibawa kemana-mana gitu. Makanya gue pilih yang satu ini. Anyway, gue nggak nemu opsi lain lagi sih di toko oranye atau toko hijau. Jadi yang gue nemu sesuai rekomendasi temen gue juga pakai ini. Jadi ya gue beli aja. Dan ini koneksinya ke sini pakai Bluetooth. Anyway, ini koneksinya semua yang lebih bikin mempermudahnya itu bisa serba Bluetooth. Headset bisa Bluetooth, ini juga Bluetooth gitu ya. Oke, anyway, ini keyboardnya sendiri. Kekurangan dari keyboard yang satu ini, gue ngomong aja di sini ya, lebih supaya kalian tidak berpikir yang gue punya ini barangnya semua tanpa masalah. Tapi walaupun dia nggak sesempurna itu, tapi berguna. Bisa untuk melengkapi yang satu ini, sampai nanti mungkin kedepannya kalau gue ketemu barang yang lebih apalagi ya, lebih quote unquote perfect kali ya. Jadi yang satu ini menurut gue kekurangannya adalah dari segi koneksinya.
which is koneksinya kalau kita udah konekin sekali kayak gitu terus dia idle itu jadi disconnect. Nah berikutnya kalau mau ngekonekinya lagi ya cukup ribet lah, mesti matiin, nyalain lagi, atau kalau ada koneksi Bluetooth lain yang itu harus dimatiin dulu buat yang ini connect gitu. Kadang ya setiap harinya, setiap gua pakainya tuh berbeda-beda kondisinya, cuman kurang lebih biasanya suka kayak begitu. Resenya sih ada di situ. Tapi selain dari itu ya kombinasi dua ini berguna lah menurut gua, dipakai untuk kerja, ngetik sehari-harinya oke lah. Nextnya pastinya walaupun di situ sudah ada mousepadnya, sudah ada trackpadnya, tetap gue lebih nyaman menggunakan mouse. Ya, gue pakai yang satu ini mouse dari Logitech, dia Bluetooth pastinya, menggunakan Bluetooth kayak gini, dan dia di dalam sininya masih ada baterai. Memang dia menggunakan baterai A2 ya. A2 ada tempat juga kalau misalnya ini beli dongle-nya bisa, dongle Bluetooth terpisah. Tapi ini sendiri sudah koneksinya Bluetooth. Segini aja udah cukup, dan baterainya tuh awet banget cuy. Ini gue bisa bilang, sejauh ini gue udah menggunakan ini sejak gue beli LA, berarti 3 bulan ya kurang lebih. Nah ini baterainya, ya sama sekali belum pernah ganti sih. Irit banget lah penggunaan ini baterainya. Dan kalau misalnya pas gue lagi konekin ini ke laptop gue yang ada aplikasi Logitech-nya, dia tuh masih, ya paling baru turun sekitar dari gue pakai 3 bulan nggak full ya, kalau misalnya ya penggunaannya kurang lebih 1,5 bulan setengahnya lah gitu. Nah dari 3 bulan setengahnya kayak gitu dia paling baru turun masih di atas 90%. Kalau sekarangnya persisnya berapa sih gue belum lihat langsung, tapi kurang lebih segitu, karena ya konekin Bluetooth ya you know so well lah. Kalau misalnya udah connect ke sini terus dikonekin ke device lain lagi, kesininya nggak langsung connected langsung gitu, jadi gue males reconnect lagi. Jadi ntar aja, gue bakal cantumin, gue tulis di situ ya sisa baterainya berapa, penggunaan sekitar 3-4 bulanan. Oke, ini barang keduanya. Barang ketiga ya? 3, udah 3 atau 4 sama casing ya. Oke, barang 4. Nah, nextnya untuk mempisikan yang satu ini, melaptopkan yang satu ini, udah pasti perlu yang namanya dongle. Nah, dongle-nya karena yang satu ini gue dapat dikasih Asus nih, gue dapat, jadi gue nggak beli lagi. Cuman untuk kalau misalnya buat kalian yang nggak punya dongle bawaan kayak gini, udah banyak kok dongle-dongle yang untuk pelengkapnya yang satu ini. Dia ada yang sekalian buat kickstand-nya, buat ngedoknya. Nah, dokinya udah ada. Yang dongle-nya sendiri juga ada juga. Nah, gue sih pakai 2 ini karena gue cukup idealis sendiri ya. Gue yang satu ini kan pasti dipakai nyolok Type-C-nya itu buat ngecas yang di sini itu. Sebenarnya gue lebih suka dongle satu aja, nggak usah sampai 2 begini. Tapi karena ini gue dikasih, ya gue lengkapin aja daripada gue punya banyak-banyak macam-macam gitu ya. Yang anyway, yang all in one-nya ntar dongle gue tampilin juga di situ. Anyway, yang satu ini karena yang ini Type-C-nya itu dipakainya biasa buat ngecas, otomatis kan colokannya menurut gue kurang. Seperti yang gue udah bilang, Ella ini pun percolokannya kurang, cuma ada satu Type-C doang. Makanya gue beli dongle yang macam-macam. Nah, yang ini sendiri dia dongle-nya dia merek Baseus ya. Dongle-nya dia udah ada Type A-nya ada 3, Type A dan Type C-nya ada 1 di sini. Ini lumayan membantu lah. Jadi kalau misalnya gue lagi butuh atau lagi kebetulan mau konekin yang berkabel semua, masih bisa. Karena ini kan Type A-nya ada 4 nih. Jadi mau nyolokin flash drive bisa, mau colokin masih ada Type C juga, mau colokin keyboard bisa. Ya, jadi semua bisa tercolok. Sebenarnya gue lebih demen yang begitu ya. Kalau perlu nyolok semua ada colokan banyak. Oke, jadi ini jadi barang ke-5 untuk pelengkapnya Ally gue. Berikutnya gue biasa suka bawa di sini itu, dan menurut gue yang satu ini awalnya gue nggak berpikir penting, cuman gue nonton di videonya si Basindotech itu, dan gue setuju. Jadi gue beli barang ini juga nih, yang satu ini. Ini Type-C tapi yang buat ngelengkungin ngebengkok. Jadi gitulah bentuknya ya, kalian lihat sendiri. Ini menurut gue lebih aman, gue setuju dengan pendapatnya dia. Dia ini lebih aman kalau misalnya dipasang di sini. Jadi kan kalau misalnya ini pasang kayak begini di atas kayak gitu, ini jadi beban nih buat port yang cuma satu-satunya. Kalau sampai rusak udah kita nggak ada lagi. Ini lumayan jadi beban karena ini ngegantung kayak begini kan posisinya. Nah, tuh ngegantung kayak gini. Nah, mahal tuh kalau misalnya ntar sampai mesti ganti atau gimana. Makanya sebenarnya yang satu ini cukup membantu juga. Jadi dia
karena miring kan, bebannya udah langsung ketahan sama bodinya si Ally ini juga, posisinya ke bawah tuh. Dan ini juga bikin lebih aman kalau misalnya kalian lagi pakai Ally ini buat main sambil dipakai cas, jadi kabelnya nggak ngejuntai ke atas kayak begitu. Cuman kekurangan dari barang yang satu ini adalah sejak gue menggunakan casingnya ini, sejak gue pakai casing ini nih barang jadi kagak bisa pakai, karena dia memang diukurnya pas banget lah. Untuk Steam Deck atau Ally gitu, dia terlalu ngepas ukurannya, jadi begitu gue pakein casing malah jadi nggak bisa dipasang ke belakangnya. Ya kalau gue mau pakai ini ya gue mesti lepas casingnya, atau nanti kedepannya mungkin, atau lo orang ada saran pakai yang mana buat konektor kayak begini, boleh ya tulis di kolom komentar bawah. Nah gue juga bakal anyway terpaksa, walaupun ini beli agak mahal, tapi ntar gue bakal beli lagi sih, karena keamanan barang yang satu ini, keawetannya cukup menjadi prioritas juga. Sayang cuy, barang belasan juta kalau misalnya sampai ada yang rusak di waktu mudanya. Next, berikutnya yang gue selalu bawa itu di perlengkapan ini flash drive yang udah pasti. Tapi flash drive-nya ini yang dia ada di depannya sini Type C, yang sebelah bawahnya ini Type A. Ini membuat konektivitasnya menurut gue buat transfer file segala jadi lebih enak, karena ini kan base-nya dia di Type C ya. Nah jadi dia kalau mau konekin file sini Type A-nya bisa, Type C-nya bisa, langsung colok Type C aja. Dan kalau dari sini mau pindahin filenya ini ke laptop gua, which is yang lebih banyaknya port Type A, Type C-nya di belakang, Type A-nya itu tinggal colokin aja yang Type A-nya gini. Menurut gue ini cukup jadi nyaman lah digunakannya. Nah ini sih hal yang terakhir, ini nggak penting juga ya, gue bawa colok AT dalam sini. Jadi anyway kalau gue perlu lagi ke cafe atau gimana dan perlu cuma ada satu colokan dan perlu nyolok beberapa colokan, mungkin ada temen yang bawa gadget juga, perlu mau ngecas atau segala, ya jadi bisa. So anyway, jadi sekian ya video pelengkap gue buat ngomongin soal perlengkapan Ally yang gue pakai sebagai portable PC atau melaptopkan ini Ally. Oke. Kalau video ini berguna buat kalian, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis ya di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy dari Geek Up, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.